Halo guys, kembali lagi bersama dengan saya Ferdi Satrio. Pada kesempatan hari ini situasinya berada di kebun. Di tangan saya sudah ada beberapa pertanyaan mengenai PAK dalam masyarakat Mejebuk. Sebelum saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di tangan saya, kita akan melihat pemandangan dulu di sekitar sini ya guys. Kita akan melihat pemandangannya guys di sekitar sini. Bagus guys. Oke, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama yang ada di sini mengenai PAK dalam masyarakat Mejebuk. Pertanyaan yang pertama adalah, mengapa pembelajaran PAK dalam masyarakat Mejebuk memerlukan strategi untuk suatu perubahan sosial? Mengapa saudara? Jawabannya adalah karena strategi merupakan suatu tujuan yang akan dilaksanakan. Contohnya seperti mempelajari visi Yesus mengenai suatu komunitas baru di bawah pemerintahan Allah. Ini adalah visi yang melampaui komunitas Kristen. Di dalam komunitas yang memiliki hubungan-hubungan yang baru ini, perempuan dan laki-laki semuanya akan memiliki tempat yang sangat penting di masyarakat yang sangat patriarki, di mana perempuan tidak dihargai sebagai manusia yang sama-sama diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Mengapa Yesus menggunakan perumpamaan yang berbicara mengenai perempuan yang menemukan harta kerajaan surga? Dalam Matius 13 ayatnya yang ke-33 di sini menjelaskan, kerajaan surga seperti ragi yang dicampurkan oleh seorang perempuan ke dalam tepung terigu sampai khamir seluruhnya. Dalam Lukas 15 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10, kerajaan surga seperti perumpamaan, seperti perempuan mencari dirham yang hilang, yang kemudian mengadakan suatu pesta untuk bersukacita bersama para tetangga setelah ia menemukan dirhamnya. Memang perwujudan komunitas baru di bawah pemerintahan Allah melibatkan orang biasa yang diabaikan, orang yang tidak diakui, dan orang lain di antara kita. Itulah jawaban dari pertanyaan yang pertama. Kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua saudara. Namun sebelumnya kita lihat-lihat pemandangan dulu ya. Oke guys, inilah pemandangannya guys. Sangat mantap dan luar biasa guys pemandangannya. Saya akan naik di atas. Oke guys. Sekarang saya ada di tebing dekat sungai guys. Pemandangannya cukup bagus di sini ya. Mantap. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua mengenai PAK dalam masyarakat Mejebuk. Pertanyaan yang kedua, jelaskan menurut Anda model PAK yang cocok dengan masyarakat Mejebuk. Apakah secara multikultur atau inklusif? Ya, kita akan menjawab pertanyaan ini.
Sabar ya, saudara. Jawabannya adalah multikultural. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang ditandai dengan kenyataan adanya keragaman kesatuan sosial yang berdasarkan ras, suku, adat istiadat, budaya, dan agama. Kriteria dalam klasifikasi suatu ras digunakan berdasarkan ciri-ciri fisik atau biologis. Secara garis besar, tanda-tanda fisik yang digunakan adalah bentuk badan, bentuk kepala, raut muka, bentuk hidung, warna kulit, dan bentuk rambut. Masyarakat Indonesia memiliki status dan kedudukan yang sama, yakni sebagai masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia, yang dituntut untuk bersatu tanpa memperdulikan berbagai perbedaan yang ada demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan NKRI. Pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia, di mana manusia diharapkan mampu memahami dirinya, orang lain, alam, dan lingkungan budayanya. Itulah jawaban dari pertanyaan yang kedua. Sebelum kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, mari kita lihat-lihat pemandangan lagi. Kita lihat pemandangan kebun-kebun, guys, ada di belakang. Di sana ada atap gereja, guys, yang kelihatan di sana. Itu adalah atap gereja Korop 1 Watubula. Karena saya sekarang berada di tepat di belakang gereja Korop 1 Watubula. Oke, guys, kita masuk lagi, guys, ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga seputar pak dalam masyarakat majemuk adalah bagaimana seorang guru pak yang multikultur dan inklusif mampu memperlihatkan kesenangannya dalam hidup dan pelayanannya. Bagaimana kita bisa memperlihatkan seorang guru pak kesenangan dalam hidup dan pelayanannya? Jawabannya adalah sebagai seorang guru pak yang multikultural dan inklusif, kita harus menunjukkan sikap dan perbuatan yang positif dan ramah terhadap masyarakat. Dengan demikian, tanpa kita sadari, kita sudah menunjukkan kesenangan dan kebaikan kita dalam kehidupan dan pelayanan kita. Itulah jawaban dari pertanyaan yang ketiga di seputaran pak dalam masyarakat majemuk. Kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat adalah, berikan pendapat saudara sebagai umat Kristiani mengapa kita harus memberikan respon yang baik terhadap kemajemukan yang ada di Indonesia. Sebagai umat Kristiani, mengapa kita harus memberikan respon yang baik terhadap kemajemukan yang ada di Indonesia? Mengapa, saudara? Jawabannya adalah karena pluralisme merupakan pandangan dari berbagai orang Kristen yang berpendapat bahwa di dalam semua agama terdapat keselamatan. Menurut kesejarahannya, pluralisme dapat diruntut dari dimulai munculnya gelombang pemikiran yang disebut dengan humanisme. Humanisme tersebut kemudian melahirkan rasionalisme dan akhirnya berkembang ke arah liberalisme. Dalam kekristenan, liberalisme tersebut pada akhirnya memunculkan variasi-variasi dalam teologi Kristen. Oleh karena itu, kita harus memberikan respon yang baik dalam kemajemukan di Indonesia. Itulah jawaban dari pertanyaan yang keempat. Sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, kita harus lihat-lihat pemandangan dulu ya, guys. Di sana, guys, di sana
ada teman saya, dia lagi nembak burung itu guys. Anda tahu arahnya mau kemana? Saya sapa dulu ya. Saya mau menyapa dia dulu. Halo bro. Dapat. Ternyata dia belum dapat burung guys. Dia belum dapat burung, dia masih mencari. Oke guys, kita masuk ke pertanyaan yang kelima mengenai seputaran pak dalam masyarakat majemuk. Pertanyaan yang kelima ialah, apakah yang akan terjadi apabila sebagai umat Kristen tidak hidup bermisi di tengah-tengah masyarakat majemuk Indonesia? Apa yang terjadi bila umat Kristen tidak bermisi di tengah-tengah masyarakat majemuk di Indonesia? Jawabannya adalah, sabar guys, sabar. Jika kita tidak bermisi atau berstrategi dalam kemajemukan, maka yang akan terjadi, kita tidak akan bisa menangkal radikalisme dan akan menimbulkan permasalahan. Itu yang akan terjadi bila kita tidak bermisi di tengah-tengah masyarakat kemajemukan yang ada di Indonesia ini. Yang akan terjadi ialah menimbulkan permasalahan. Itu adalah intinya, saudara. Dan pertanyaan yang terakhir adalah pertanyaan yang keenam. Pertanyaan yang keenam adalah, jelaskan menurut pendapat Anda mengapa seorang guru pak perlu melakukan suatu transformasi terhadap pak di tengah-tengah masyarakat majemuk di Indonesia. Mengapa kita perlu melakukan suatu transformasi terhadap pak di tengah-tengah masyarakat majemuk di Indonesia? Jawabannya adalah karena di tengah-tengah kemajemukan masyarakat dunia ini, kita tidak bisa memungkiri adanya perbedaan antara satu dengan yang lain. Keragaman dan perbedaan-perbedaan itulah yang kita sebut dengan istilah pluralisme. Sebagaimana juga agama yang merupakan bagian yang penting dalam masyarakat. Bahkan tiap-tiap individu mempunyai fenomena pluralisme yang pengaruhnya di dalam masyarakat mempunyai dampak yang sangat besar bagi pemikiran tiap-tiap individu. Perbedaan masing-masing agama dan klaim-klaim kebenaran serta kemutlakan tiap-tiap agama sering menimbulkan gesekan-gesekannya yang cukup keras dalam masyarakat. Bahkan tidak jarang banyak orang menilai dan menjadikan agama sebagai alat kekerasan. Itulah adalah jawaban dari pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang keenam. Sekian video atau jawaban mengenai pluralisme yang saya bagikan kepada Anda. Saya akan akhiri sampai di sini. Namun sebelumnya saya mengingatkan kepada Anda kembali, jangan lupa untuk like video ini, like, comment, and subscribe video ini, agar video ini makin hari makin berjaya di muka dunia ini. Haleluya.